الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا بلاغة فهم النبي وفصاحة حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل لنا بمعرفة العلم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جميع المشايخ والعلماء والسماحات الرمس، ثم جميع المشايخ والعلماء والسماحات بستان الشيخ القرآن، ثم إلى جميع المشايخ والعلماء والسماحات الأرواح النور، ثم جميع المشايخ والعلماء والسماحات النور، ثم من المقفى هذا masjid Subsalam, ثم إلى والدينا, orang tua masing-masing. Al-Maghfurlah Kiai Wanyai Siti, Umma Susun li mu'alifat al-kitab Al-Arif Billah Hujjatul Islam Abi Muhammad Al-Ghazali Syaulillahi Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku semuanya, alhamdulillah, tsummal hamdulillah, tsummal hamdulillah. Malam hari ini Allah menjaga kita semuanya dari fi'lun maksiat, dari kemaksiatan. Alhamdulillah, hati kita dihadapkan oleh Allah untuk kepentingan akhirat kita, juga untuk kepentingan dunia kita, di mana malam hari ini kita didudukkan oleh Allah di dalam majlisul ilmi. Alhamdulillah kita bisa membuka kitab karya ulama tersohor Al-Arif Billah, orang yang ma'rifat kepada Allah, yaitu Imam Al-Ghazali, yang banyak memberikan petuah-petuah di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam keberuntungan kita semuanya. Yang masih tertutup hatinya, mudah-mudahan Allah bukakan hatinya. Yang masih gelap, mudah-mudahan Allah sinari. Allah selalu menancapkan hidayah dan inayahnya sehingga kita mudah memahami ilmu dan diberikan makmunah sehingga bisa mengamalkan ilmu, terutama ilmu yang kita pahami, yang kita pelajari malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sampai summa mahmadzuharo. Bismillahirrahmanirrahim. Summa mahmadzuharo. Itu benar ya? Summa mahmadzuharo, kemudian manakala telah tampak
minas sobihi dari seorang anak kecil opo khulukun akhlak jamilun yang bagus wa fi'lun dan sesuatu perbuatan mahmudun yang terpuji dipuji fayam bagi maka sebaiknya seharusnya opo ayyuk kroma yaitu dimuliakan alaihi terhadap as-sobi wa yujazi atau wa yujaza dan dibalas alaihi terhadap as-sobi dibalas bima dengan sesuatu hal yafrohu yang seneng, gembira, yafroku yang gembira. Siapa as-sobi? As-sobi itu anak kecil. Siapa anak kecil? Bihi sebab ma, karena ma. Wayumdahu dan disanjung sopo as-sobi atau anak kecil tadi baina abharin nasi yaitu di depan manusia. Nah, manakala telah tampak dari seorang anak kecil tadi itu akhlak yang mulia, akhlak yang bagus, dan suatu perbuatan yang terpuji, maka sebaiknya dia itu dimuliakan dan diberikan suatu hadiah yang dapat menyenangkan hatinya. Kemarin kan kalau salah cara mengingatkan seperti apa yang baik. Nah sekarang kalau anak kecil itu dia kemudian memiliki sesuatu hal akhlak yang bagus, perbuatan-perbuatannya yang mulia, maka yo dimuliakan. Jadi disanjung lah bahasanya itu Pak. Dilem. Pokoknya gue kalau khatam juz setengah tak sembelihkan kambing 7 gitu. Ya, tak belikan jam yang harganya 100 juta apa 100.000 tak? 100.000 ngutang dulu tapi kan. Maksudnya disanjung, dimuliakan, kemudian diberi sesuatu hal yang dia itu bahagia, senang. Kalau kita kan biasa-biasa saja. Kalau dari putra kita memiliki suatu akhlak yang bagus, misalnya pas ngaji kok khatam Iqra 1, diajak jalan-jalan, dibelikan baju baru setiap selesai Iqra, atau kalau pakai Iqra, kalau pakai Al-Barqi ya Al-Barqi juz 1, juz 2 dan lain, atau pakai Al-Baghdadi satu halam, satu bab. Kemudian kita kasih hadiah. Di mana hadiah tadi yang menjadikan hatinya senang, Pak. Jadi kalau memang dia memiliki suatu hati yang bagus, ya disanjung, kasih hadiah. Keren-keren anak bapak, jos tenan. Wah, anak khatam Quran terus belas diem aja. Juara kelas aja dikasih hadiah, khatam Quran, khatam bisa ngapalin satu surat aja orang tuanya wis meneng kayak pura-pura gak ngerti. Nah itu jangan sampai seperti itu.
apalagi yang berhubungan dengan akhirat. Kita lebih memberikan dorongan kalau dia misalkan bisa melakukan sesuatu kebaikan urusan akhirat, kalau memang mampu untuk memberikan hadiah, kasih hadiah. Pokoknya gini, hafal satu surat tak kasih hadiah 20.000 setidaknya. Neng akhirat kilo bapak ini menunjukkan bahwa punya hati yang bahagia ketika putra kita itu melakukan sesuatu yang urusannya akhirat. Mulai kata itu tanpa seneng Pak. Wa yumtahu baina adharin nasi, kemudian dia disanjung di depan manusia. Bukan membanggakan putra kita, tapi untuk memberikan motivasi. Alhamdulillah nih Pak De, ini anak ini sudah khatam juz amma nih, udah hafal nih. Wah pinter kamu Le, yes tenan kamu kayak simbang ya, umpama gitu. Jadi anaknya itu merasa bahagia. Orang tuanya ketika misalkan salah juga berani memarahi kemudian mencela. Tapi ketika memiliki suatu karakteristik akhlak yang bagus, suatu keberhasilan yang berhubungannya dengan kebaikan, juga nggak sungkan-sungkan memberikan sanjungan. Jadi jangan orang tua itu jangan jangan biasa aja gitu loh Pak. Kita tampakkan mana yang kita senangi, di situ tampakkan kesenangan kita. Sesuatu hal yang timbul dari anak yang kita tidak senangi, tampakkan kita orang yang tidak senang. Jangan anak ini melakukan sesuatu yang senang kita juga biasa, yang enggak kita sukai biasa, sehingga anak ini enggak ngerti kalau itu sesuatu yang tidak kita sukai dan yang kita cintai. Fa'in khalafa dzalika, fa'in khalafa, maka jika nulayani bertentangan siapa anak kecil tadi, dzalika bertentangan dengan akhlak yang bagus dan fi'lun mahmudun fi ba'dil ahwali, di dalam sebagian keadaan olehnya menentang marratan wahidatan, yaitu hanya satu kali. Kan umum Pak, kita punya anak itu enggak mesti seluruhnya sifatnya itu mulia kayak kajali Muhammad. Tentunya anak kita juga pasti punya salah, punya karakter yang nampak, yang menunjukkan akhlaknya nggak bagus umpama. Jadi sekali-kali nampak sesuatu yang tidak bagus, terus ada nampak sesuatu yang nggak baik gitu umpama. Fayam bagi ayyata ghafala, fayam bagi mongko sebaiknya prayogo, hendaknya apa ayyata ghafala, yaitu pura-pura lupa. Siapa? Abnya, bapaknya, anhu, terhadap anak kecil tadi. Nah, kalau melakukan sesuatu jangan dungket terus kalau salah. Salah gitu, dungket lagi lu, kamu sih lu, jadi terus-terusan kesalahannya didecek terus-terusan. Kalau dia melakukan sekali, jangan langsung kita ingatkan kesalahan itu terus Pak. Diingetin sekali, diem dulu. Tapi pernah kita ingetin ya, jangan sama sekali nggak pernah ingetin, diingetin dulu, kemudian jangan berulang-ulang. Jadi ayyata ghafala, jadi seolah-olah ketika kita udah ngingetin, kemudian jangan terus disalahkan dengan satu hal tadi, berulang-ulang nggak boleh. Kita pura-pura lupa gitu loh Pak. Wayatika, dan merusak, memutuskan siapa al sitrahu ing tutupnya, aling-alingnya ing sobi. Jadi kekurangannya tadi jangan terus selalu diingatkan ke anak ini, gini terus, kamu sih bilang dari dulu, kamu sih dibilang itu, kan kamu nih lah, kayak gitu nggak boleh.
wala yukashifa ayat ghafala wala yukashifahu, dan tidak membuka siapa bapaknya hu ing anak kecil tadi, wala yudhiru, dan tidak menampakkan siapa bapaknya lahu terhadap anak kecil tadi, annahu sesungguhnya kelakuan iku yutasawwaru digambarkan apa ayata jasaro jadi berani siapa ahadun seseorang ngalami mislihi, yaitu atas seperti mukhalafatul fi'lil mahmud. Jadi jangan sampai kita itu anak ini tergambarkan atau menggambarkan seseorang, kita gambarkan wala siyaman, apalagi idza sataruhu, ketika menutupi siapa idza sataruhu, ketika menutupi hu ing mukhalafatul fi'il mahmud. Maksudnya idza sataruhu, ketika menutupi ing suatu perbuatan yang tidak terpuji. Jadi anak melakukan perbuatan nih yang tidak terpuji, kemudian dia sebetulnya nutupin Pak, supaya enggak nampak. Siapa asobiyu, anak kecil, wajtahada, dan sungguh-sungguh, wajtahada, dan bersungguh-sungguh siapa sobi fi ikhfahi, di dalam menutupi perbuatan yang tidak bagus tadi, fa inna idhara dzalika, maka sesungguhnya menampakkan annahu yutasawwaru ila akhiri alaihi, terhadap anak kecil tadi, iku rubama yufiduhu, terkadang memberikan faedah, memberikan dorongan hu ing anak kecil tadi, jisarotan ing justru berani melakukan. Sekarang gini Pak, contoh. Oh, belum ya? Hatta la yubali, sehingga tidak memperdulikan siapa anak kecil asobi bil mukasyafati, dengan terbukanya aibnya tadi. Fa'inda dzalika, maka ketika demikian, fa'inda dzalika, maka jika demikian, maksudnya dia melakukan sesuatu hal yang nggak baik tadi, in ada lamun kembali mengulangi siapa anak kecil tadi, tanian ing dalam tanian, yaitu mengulangi kedua kalinya, payam bagi, maka seharusnya opo ayu ataba, yaitu dengan cara dicela, sirron, tapi dengan berduaan dengan dia. Jadi dipanggil, disendiri, dicela Pak. Jangan malah bagus kamu ya, salah Bapak. Nakal kemudian disanjung, enggak. Jadi kalau dia ketika dia misalkan sekali itu nggak apa-apa, diingetin halus, tapi ngingetinya jangan di depan orang, diingetin dulu. Setelah diingetkan, kemudian kok dia ngulang lagi, nah itu agak keras ngingetinya, yuk antabu itu yuk dicela bener, sirron, tapi dengan rahasia, jangan di depan orang banyak. Wa yu'azzamu, dan dibesar-besarkan opal amru, suatu perkaranya, fihi, di dalam terhadap sobi tadi, dan dibesar-besarkan Pak. Oh ini kalau begini terus gitu. Kalau kayak gini
umpama, tapi di depan berduaan ya. Kamu nanti itu akan celaka ke depannya. Ini suatu aib bagi keluarga kalau kamu begini. Kalau salahnya itu cuma apa gitu. Tapi benar-benar dicela bener Pak. Dicela. Ini darah mungkin darah sopo. Umpama gitu. Ini mbah-mbahmu kan nggak ada yang seperti ini. Permalukan kamu itu nanti kalau. Tapi berdua. Gak ada mbak-mbak kamu, saudara itu jadi maling kayak kamu itu gak ada. Dasar maling kamu itu, gak apa-apa. Tapi memang dicela, mantap, gue memang harus seperti itu Pak. Jadi diberikan tahu bahwa sesuatu yang salah tadi itu dibesar-besarkan menurut kita, tapi berduaan, bukan di sidang seluruh keluarga gitu. Enggak, berduaan. Jadi lembut, dengan cara lembut. Kemudian seolah-olah dilupakan aja Pak, awal dikasih tahu lembut, kemudian kita nggak usah ngungkit-ngungkit. Nah kalau ngulang lagi, panggil, kemudian ini udah mulai keras. Ini adalah sesuatu aib yang besar loh. Tuh, nggak ada loh saudara kita yang kayak gini. Ini sesuatu hal yang memalukan tenan. Ini anda si A si B tahu nanti malu kita. Umpama gitu. Jadi diyu'adzam, perkara tadi seolah-olah dibuat sesuatu celah, cacat, kekurangan yang besar. Jadi wa yu'adzamu al-amru bi. Wa yu'adzamu al-amru bi. Jadi wa yu'adzama al-amru bi atau ya al-amru fihi. Jadi suatu urusan tadi dianggap permasalahan yang gede, suatu maksiat yang besar ditanamkan ke sono, bahwa kayak gitu tuh maksiat benar-benar memalukan tenan gitu salah. Wa yuqalla, dan dikatakan, diucapkan lahu terhadap anak kecil tadi, opo iyyaka antauda ba'da dzalika. Iyyaka, takut kamu harus benar-benar takut ya. Jangan pernah diulang lagi ya. Ingat ngomongan bapakmu gitu. Keras benar ngomongin bapak. Jadi memang harus begitu. Antar udah mengulangi siapa kamu. Ba'da dzalika, setelah ini. Limit lihat Anda sebagai perbuatan ini. Pokoknya ingat ya. Bapak ngomong pakai hati nih. Jangan sampai kamu mempermalukan bapak mamamu kamu, mama gitu. Jangan sekali-kali kamu mengulangi apa yang kamu lakukan. Perbuatan seperti itu tadi ya lagi. Nah, itu tampakkan kita itu muaranya sampai benar-benar. Tunjukkan kita benar-benar 100% nggak ridho, 100% tidak ridho, 1000% nggak ikhlas kalau sampai terjadi seperti itu. Dia melakukan perbuatan itu. Nah kalau kita santai-santai aja wes apa lah. Ya sana apa sepaling ganteng paling top dan wes. Wah masalah. Wes nggak punya rem. Pokoknya orang tua yang anaknya itu melakukan kesalahan, kok kita tetap ridho, pasti nggak baliknya susah. Dia semakin remnya semakin blong Pak. Karena orang tua sudah ridho. Nah kalau orang tua ridho, bangun malam aja nggak pernah doainnya untuk pribadi. Aku yang butuh doa ini anak kita, kadang kita doa khusus untuk diri kita malah lupa. Karena kita nggak ridho. Kalau kita nggak ridho dengan perbuatan kemaksiatan putra kita, pasti kita akan berusaha nendungo itu mesti tenanan. Tapi kalau dianggap biasa, akhirnya mintanya biasa aja. Kota ini kalau pengen menemukan jodohnya sungguh-sungguh, ini dungannya mesti poso terus gitu. Kalau perlu poso Daud itu 40 hari puasa ngedur Pak, ya kan? Tuh puasa 40 hari pokoknya baca surat Yusuf biar cewek tergila-gila gitu. Tapi karena biasa aja akhirnya posone
Ya, kan tergantung. Wa ayat toli'a alaika apa fi mithli hadza, wa ayat toli'a dan wa ayyut tola'a wa ayat toli'a wa ayat toli'a dan diketahui atau wa ayat tolinga alika opo fi mithli hadza, wa ayat tolinga dan yo nampak, wa ayat tolinga dan mengetahui sopo ghair orang liya ya alika terhadap dirimu opo fi mithli hadza, yaitu sebagaimana perbuatan seperti ini. Maksudnya gini, ini kalau sampai tahu bener nih mbahmu sampai ngerti perbuatan kamu kayak gini, kalau sampai nanti Pak Demu itu melihat perbuatan kotormu ini, andai nanti keluarga Simbah semua mengetahui horokmu ini, wah bahaya pun. Tadi di apa? Di seperti itu. Ini yang tahu baru saya. Jangan sampai yo, buat penuh gitu. Ditakut-takutin. Fataftadika maka kebuka siapa engkau bainan nasi, yaitu di hadapan manusia. Wah ini kalau dibuka manusia mengerti perbuatanmu guys, kamu pasti dikucilkan, kamu nggak punya temen. Nah, itu harus terus diberikan tekanan-tekanan seperti itu. Wala tukathir, dan jangan memperbanyak siapa engkau al-qaula ing ucapan alaihi terhadap anak kecil tadi bil itabi dengan celaan-celaan. Boleh tadi mencela, tapi jangan terus-terusan mencela terus. Tapi memang kita sudah nampakkan nggak suka. Fi kulli hinin, di dalam setiap saat kamu jangan memperbanyak ucapan-ucapan cacian terhadap anak tadi itu setiap ketemu terus-terusan gitu, nggak boleh. Ya boleh kita tadi mencela, tapi jangan terus-terusan. Fa innahu, maka sesungguhnya tuktir iktsarul qauli iku yuhawinu, menjadikan gampangake, menyepelekan. Fa'inu, aku masa sesungguhnya iktsarul qauli iku yuhawinu, gampangake, menyepelekan ngalahi atas anak kecil tadi sima al malamati, yang mendengarkan celaan warukubal qobaihi, dan menjalankan perbuatan gak baik. Karena kalau kita terus-terusan mencela, terus tiap kali celah terus gitu, itu nanti anak jadi malah menyepelekan omongan kita lagi. Jadi jarang Pak, nanti kencengin lagi gitu, tapi jarang. Kamu kok masih begini tuh, umpama gitu. Nanti itu sudah 10 hari atau berapa itu ngomongin, ditekan lagi. Tapi jangan tiap hari terus-terusan. Tepat waktu besok panggil lagi, dikencengin lagi. Tapi jangan terus-terusan kok. Wayusqitu, dan dapat menggugurkan, menghilangkan waqnal kalami, ing nilai ucapan pesanan tadi.
Jadi nasihat. Karena ketika kita terus-terusan mencela tiap hari terus itu aja dobongan itu aja itu lagi, itu justru nanti omongan kita itu sudah malah nggak masuk lagi. Tapi yang menjadi masalah, kita sama sekali belum pernah menampakkan nggak suka kita kepada anak kita umpama. Nah, itu kan menjadi masalah. Sering saya sampaikan dulu, mungkin aku terlalu keras juga. Anak kecil umur 2,5 tahun gimana? Umur 1,5 tahun belum tahu Pak. 3 tahun lah, 3 tahun. Saya hanya sepele waktu anak saya minta es. Yang adiknya yang cowok masih kecil beli es, adiknya tak terus kasih minta. Nggak dikasih Pak. Anak kecil gitu. Kan kalau anak kecil biarin aja lah, beliin gitu ya, sepele kan. Maksudnya masih masih kecil anak. Begitu diminta nggak dikasih. Dikasih deh, nggak kasih deh. Ya pokoknya saya cuma ngomong, nanti kalau adik kamu beli, kamu nggak dikasih gantian. Ya. Akhirnya begitu habis, sengaja beli yang gede, tak suruh makan di depannya. Kamu duduk sini, tak suruh lihat itu. Tak suruh lihat sampai habis, tak suruh lihat. Aku beli lagi, kurang, tak beliin lagi. Yang adiknya ini masih kecil itu Pak, dia ngeliatin gitu, sedih nangis gitu. Besok lagi Pak. Itu saya nggak nyuruh. Begitu apa, Dek, kamu minta enggak? Kamu minta enggak? Itu ketika punya langsung nawarin. Karena saya cuma didik begitu doang gitu Pak. Kan masih kecil. Alah, anak kecil udah masih kecil, nggak usah, nggak apa-apa lah, beliin aja. Kan gitu kan. Kalau kita mampu belikan, tapi untuk mendidik nggak seperti itu. Itu apa ya Pak? Contoh misalkan saya, nggak, ini masalah benar dan tidak, aku apa ya monggo saja. Tapi saya ketika masih anak kecil dulu, anak saya kecil masih digendong, apakah itu masih jalan, ketika saya ngasih anak kecil orang lain, itu mesti tak lewati tangannya dia. Aku bisa ngasih anak kecil, tapi pasti tak lewatkan anak kecil itu. Jadi misalkan kita hari raya nih, hari raya mau ngasih anak kecil, ponakan bapak, itu dilewatkan tangannya anak kita aja, ini kasih. Nah, nggak taunya yang seperti itu Pak, ini anak ini nggak tegaan Pak. Jadi ini nggak tegaan, ketika ada apa itu dia nggak tegaan. Itu matanya jadi biasa aja. Jadi saya itu begitu di pesantren, saya itu kan bawa jajan gitu. Aku yuk kaget juga, jajan ditanya tak, ke pesantren jajan banyak itu Pak. Ikut diambil gitu, cuma abon kecil gini diabon dulu waktu. Ikut semua jajannya dikuasikan semua Pak. Saya itu bingung sendiri. Tak larang yo menjadi kayaknya dulu kita yang didik itu, tapi kok dilarang anaknya enggak. Jadi begitu jajan satu dos gini dibuka berat, dia ngambil cuma abon dulu tuh, abon di kantongnya gini, itu jajannya dilempar ke temennya, dimasukin ke apa, ke lemari semua. Wah ini anaknya gimana? Aku coba diem aja. Akhirnya aku cuma ngomong, kamu nggak pengen? Setelahnya nggak di situ, kamu nggak pengen? Biarin aja Pak, keterlaluan. Makanya kadang-kadang itu nggak, sampai sekarang anaknya itu nggak tegaan Pak, nggak tegaan. Maksudnya apa ya? Memang nggak tahu nih, didikan kita sekecil apapun itu berpengaruh, nggak tahu. Berpengaruh Pak. Jadi ketika udah kasih aja udah. Jadi punya jiwa apa ya? Jiwa sosial jadi ini. Nggak taunya memang anak kecil ketika dia dididik, yang kita tanamkan, walaupun itu sepele, itu akan muncul nggak taunya Pak. Makanya saya tuh kalau dulu waktu kecil itu saya paling Pak, paling ketika bawa barang apa aja mesti tak tanya, itu dari mana? Barang apa aja kok dia dari main, rumah kok ada barang aku nggak belikan, ibunya akan belian, aku mesti tak tanya, ini dari mana? Dari beli sudah. Tapi kalau dari mana? Ambil itu, saya dapat di lapangan, balikin di lapangan, tak suruh balikin itu. Balikin, kamu beli saya. Emang pengaruh Pak. Karena saya tuh namanya di rumah saya itu dulu kan anak kecil-kecil banyak main gitu.
kok main anak lu lari pulang, tak berhentikan, anak kecil tak hentikan, ayo buka semua ya baju-bajunya, enggak taunya bawa mainan dimasukin ke ini Pak, ke apa, ke kantong. Dan saya pikir mungkin orang tuanya ketika anaknya itu pulang bawa sesuatu itu nggak pernah ngingetin, maksudnya nggak pernah nanya ini barangnya dari siapa, kamu beli atau apa, nggak pernah nanya. Jadi dia menjadi karakteristis, ngambil barang orang jadi biasa, itu jadi biasa. Tak teliti kok barang saya kalau ada dia kok hilang gitu, maksudnya anak kecil main kok nggak ada lagi, barangnya mana, itu berkali-kali. Oh begitu dia turun udah tak cegat, kamu berhenti dulu duduk sini, tak suruh buka bajunya, nggak taunya ngantongin di sini. Anak kecil itu. Nah ini saya yakin ini kesalahan orang tuanya. Di rumahnya ketika ada barang baru, ada barang yang tidak merasa dia belikan, ada di rumahnya, dia nggak ditanya. Akhirnya dia itu bukan sekali akhirnya kan. Coba orang tuanya ketika nanya sekali aja, Anda sesuatu yang seperti itu ini dari mana? Itu anak mesti nggak berani bawa pulang lagi barang yang bukan miliknya. Tapi karena mungkin dilepas, akhirnya berkali-kali. Nah itu menjadi karakteristis akhirnya nanti. Kan sepele itu Pak, ya kan? Kita kan sepele itu barang kayak itu. Tapi itu tetap mendidik anak itu ya memang kita harus banyak mengawasi seperti itu. Ya, karena omelan kalau nomor benar mungkin ya terlalu mungkin. Cuma kalau bahasa kita didik kan beda dengan kita sayang. Sayang itu jangan sampai anak ini kepleset. Mungkin ada orangnya, oh anak kecil udah biarin aja, masih kecil. Nah itu kan masalah itu sebetulnya. Biarin aja masih kecil. Ini rumus kayak gini ini justru anak kecil nanti dia punya sifat yang dia itu sebetulnya salah karena orang tuanya membiarkan, akhirnya itu menjadi karakteristis, karakter yang menurut dia itu nggak salah, biasa. Karena apa? Dari kecil sudah seperti itu. Wayus gitu wal kalami fi qalbihi wal yakun, dan sebaiknya ada sopal abu bapak iku hafidun, orang yang menjaga haibatal kalami ing wibawanya pembicaraan. Dan sebaiknya seorang bapak itu bisa menjaga wibawa perkataannya. Maksudnya apa? Ketika kita sudah ngomong jangan, kita memberikan sanksi terucap. Kan sering kita, pokoknya kalau kamu ini nggak ajak, nggak diajak nanti. Dan begitu saya melanggar, tetap diajak. Wah ini masalah ini. Kalau sudah terlanjur ngomong, nggak diajak, jangan diajak beneran. Resiko apapun, nangis, sekalipun kita nangis sebetulnya, hati kita nangis, tapi tetap jangan dilanggar sendiri omongan kita. Sudah ngancem-ngancem begitu kan, terus dibatalkan cuman kita, loh itu nanti sudah anak ini sudah menjadi karakter nggak bagus. Jadi ketika sudah timbul terucap tanpa sadar kita mengancam, maka ancaman tersebut harus kita buktikan. Beratnya kayak apa harus kita buktikan. Itu namanya menjaga wibawa ucapan. Jadi jangan sampai awas kamu kalau gini nanti kamu besok nggak tak kasih sang sekolah. Nggak tahu nih, kalau sekarang kamu jajan terus hari ini, besok pagi nggak tak kasih, kamu nggak usah tak kasih bekal duit untuk jajan sekolah, besok malah dikasih bekal jajan. Nah besok bandel lagi, minta duit lagi, rambut lagi, besok ancamannya nggak terbukti lagi. Jadi akan menjadi masalah nanti. Harus diikuti, dituruti terus anak. Karena apa? Kita nggak pernah membuktikan omongan kita ketika kita mengancam. Di sini sebagai orang tua, hafidhon haibatal kalam, harus menjaga wibawanya ucapan. Mangahu bersama anak kecil tadi, fala yuwabbihuhu, maka tidak, fala yuwabbihuhu, maka tidak mencela siapa apun hu ing bapak hu ing anak, illa ahyanan, kecuali sekali-kali. Jadi jangan terus kita mencela terus, sekali-kali ya dia dicela.
Wal ummu adapun utawi ibunya iku tukhawwifuhu menakut-nakuti sapa ibunya hu ing anak kecil tadi bil abi dengan apa yang disampaikan oleh bapaknya. Setelah bapaknya ngomelin, bapaknya marah besar, ibunya deketi, kamu jangan sampai seperti itu bapak kamu, kamu sampai ngulangi lagi gitu, wah aku pokoknya juga kamu awas kamu gitu. Jadi takut gitu, bapak kamu sudah pesan jangan kamu lakukan ini, kamu dibilang bapak kamu gitu. Wah bapak kamu nanti kalau udah marah, wah kamu copot beneran kamu. Ibunya ikutan marah, jangan malah begitu bapak marah ibu bapak kamu gitu udah sabar nggak apa-apa misalnya. Oh ibu sini langsung diajak ke pasar dibelikan, wah dibelani ibu masalah. Ibu marah-marah, bapaknya belai, anaknya merasa ada bela terus wes. Nah itu nggak boleh. Ketika bapaknya marah, ibunya biarin aja. Bapaknya sampai marah pol-polan. Biarin, sekarang marah kayak apa biarin. Saya penting nggak keterlaluan. Tapi negurnya jangan ketika marah jangan di depan anak. Terus biarin aja. Jadi jangan sekali-kali ketika yang satu menampakkan nggak ridho sebagai pasangannya, kemudian nampakkan ridho. Belani jangan. Diemin aja sudah. Sidang bapaknya biar sidang. Kalau perlu tambahin, cekokin lagi, tambah bentak lagi gitu. Jadi anak ini benar-benar tahu bahwa itu salah, bapaknya nggak ridho, ibunya nggak ridho, bapaknya nggak seneng, ibunya nggak seneng, bahwa dia di dalam keadaan kesendirian. Harus diberi seperti itu. Wa tazjuruhu dan dan mencegah siapa ibunya ing anak kecil tadi nganil qabaihi dari perbuatan yang tidak bagus. Wayam bagi maka seyogjanya sebaiknya opo ayum na'a dicegah, dilarang sopo anak kecil tadi nganil naumi dari tidur naharon di dalam waktu siang. Pertama dilatih anak ini ojo seneng tidur siang. Fa innahu maka sesungguhnya tidur siang iku yuritu maresake menyebabkan opo tidur siang al kasala ing malas. Wala yumna'u dan tidak dicegah, tidak dilarang sopo anak kecil minhu dari naum tidur tadi ya, minhu dari naum atau tidur lailan di dalam di waktu malam. Nah kalau waktu siang ojo malah tidur orang ngantuk langsung tidur lah. Dilatih jangan sering tidur siang. Walakin yumna'u akan tetapi dicegah, dilarang sopo anak kecil al furusha ing nganggo memakai tempat itu lemek apa alas alwati ata yang empuk. Dilarang memakai tempat yang nyaman, kasur yang harganya 1 miliar yang terlalu empuk. Dilatih dulu, jangan dimanjain dulu gitu. Kecuali udah di pondok udah susah, rumah masih susah lagi kan. Di pondok udah tidurnya di lantai, di rumah mari masa tidur di lantai lagi gitu ya. Kasihan amat. Hatta tata sholaba sehingga jadi keras opo aldohu anggota tubuhnya anak kecil. Jadi jangan dibiasakan tidur di tempat yang nyaman anak kecil. Kali-kali ben tidur itu istilahnya. Dibolak-balik Pak, ada tidur nyaman, ada yang tidak, boleh udah seininya aja. Jangan terlalu dimanja istilahnya di sini sebenarnya. Walayas munu
badanu walismul dan tidak gemuk apa badanu badane anak kecil. Jangan justru anak kecil dibuat gemuk. Imam Ghazali beda Pak kalau dengan kita. Anaknya gemuk ya suwan makanya ukeh terus suwan itu. Oleh jangan terlalu dimanjakan sehingga dia sampai badannya gemuk. Wala yasbiru dan tidak sabar sapa sobi manit tanaumi dari enak-enakan. Wala yasbiru maka tidak sabar sapa sobi manit tanaumi dari enak-enakan. Jadi jangan sampai dia itu dibuat malah gemuk. Ben mak, nggak kurus dikit mak. Maksudnya sekalipun orang tua mampu untuk memberikan sesuatu, ya tetap aja harus dilatih juga, jangan terlalu dimanja terus. Sekali-kali dibelikan, tapi sekali-kali cegah. Jadi dia nanti tahu Pak bahwa tidak seluruh apa yang diinginkan itu mesti harus dikasih orang tua. Sekali-kali nggak dikasih, ya sekali-kali dikasih. Sekali-kali nggak minta dikasih, tapi sekali-kali minta nggak diikuti itu. Balyu awadu sebaliknya dibiasakan dibiasakan sopo anak kecil al khusunata yang sesuatu hal yang tempat yang agak keras fil mafroshi di dalam lemeknya. Lemek tadi apa? Alasnya. Wal mabasi dan bajunya. Wal mat'ami dan makanannya. Kadang-kadang makanannya jangan terlalu mewah terus. Sekalipun kita mampu untuk beli mewah. Kali-kali terong nggak pakai lauk, pakai tempe, apa gitu. Jadi jangan puas apa yang diinginkan kita kasih. Wayang bagi maka sebaiknya opo ayyumna dicegah sopo anak kecil mingkulima dari setiap sesuatu yaf'alu yang menjalankan sopo asobi anak kecil tadi ing man fi kufiyatin di dalam tempat yang samar, tempat sendirian. Jadi jangan dibiasakan dia melakukan sesuatu hal menyendiri. Harus terbuka. Ada apa? Gitu. Misalnya mainan HP dilihatin. Kamu apa dek? Wah, mainan diingetin dan lain-lain. Jadi ya kita harus ngawasi. Dia buka HP, oh mainan, oh lihat apa porno. Nah itu harus tahu kita. Malah orang tuanya nyontoin masalah. Kita yang ngawasi anak, jangan sampai kita diawasi anak. Kan kebalik. Maka kita jangan sampai melakukan sesuatu hal yang tidak baik, ketahuan anak itu menjadi masalah. Sehingga apapun yang kita ucapkan akan selalu dia 0%, gak akan terima. Kalau kita berbuat salah, kemudian ketahuan anak sekali aja, kita akan celah selamanya. Omongan kita sudah gak akan kepake lagi. Kenapa? Allah bapak aja begitu. Coba kalau bapaknya gak sholat, kemudian perintah kamu ke masjid kalau sholat, aneh banget, Allah bapak aja gak sholat, berarti gitu kan. Jadi memang kita harus bisa hati-hati. Fa'inna umma sesungguhnya anak kecil tadi la yukhfihi tidak nyamarkan, tidak ngumpetkan, tidak menampakkan sopo-sobi engma illa wa huwa kecuali ma tadi iku ya tak itu. Illa wa huwa kecuali anak kecil tadi. Hal utawi anak kecil tadi iku ya tak itu. Meyakini sopo anak kecil tadi annam sesungguhnya iku babikun jelek. Tidaklah dia melakukan sesuatu dengan ngumpet-ngumpet, karena dia meyakini bahwa sesuatu tadi itu jelek, gitu loh. Fa idza turika maka ketika dibiarkan sopo anak kecil tadi ta'awwada maka membiasakan sopo anak kecil tadi fi'las qabihi ing sesuatu hal yang tidak bagus, perbuatan yang tidak baik, perbuatan buruk. Wa yu'awwadu dan dibiasakan sopa sobi fi batin nahari di dalam sebagian siang dibiasakan al-masyiyah ing berjalan wal harokata dan gerak-gerak wariyadota dan olahraga. Anak kecil kalau waktu siang itu dibiasakan olahraga,
disuruh lari-lari, disuruh apa gitu. Ya, tenang, pon aja, pon dibiasakan aja, gerak-gerak kayak jalan yuk apa gitu. Hatta layak lipas sehingga tidak mengalahkan alih atas anak kecil tadi opal kasalu rasa malas, sehingga rasa malas itu tidak mengalahkan dia, mendominasi. Jadi supaya anak ini nggak punya sifat malas. Wayu amwatu dan dibiasakan sopo anak kecil tadi Allah yakshifa untuk tidak membuka siapa anak kecil tadi atrofahu anggota tubuhnya. Jadi anak kecil jangan dibiasakan membuka tubuhnya, nggak pakai baju keluar misalnya, kita nggak pakai baju misalkan keluar ke depan, bahkan pakai celana di atas lutut terus kita keluar, nah, itu jangan dibiasakan. Anak kecil langsung dicegah, jangan dibiasakan hal yang tidak bagus, tetap harus dikasih tahu. Waliusra'u dan waliusri'u walau sering ulang tidak mempercepat sopo anak kecil tadi almasya ing jalan. Kalau jalan itu jangan boleh cepet-cepet gitu kayak lari gitu, jangan, dibuat tenang aja dia. Di langkahnya dibuat tenang, langkahnya gelap jangan apa kayak orang mau tergesa-gesa gitu. Jadi jangan sampai timbul hari-harinya itu melakukan sesuatu hal yang sebetulnya biasa tapi pengennya kayak orang tergesa-gesa terus. Jadi jangan dibiasakan terlalu cepat kalau jalan. Wala yulkhiya dan tidak melembehkan yadahi ing kedua tangannya. Bal yadhammuhuma sebaliknya mengumpulkan kedua tangannya ila sudri, yaitu di dadanya. Wayumna'u dan dilarang, dicegah sopo anak kecil tadi min ayyuftakhara, yaitu dari iftakhara yaftakhiru iftakhara yaftakhiru ayyaftakhira, ingin to dicegah dari bersifat sombong, menyombongkan. Siapa anak kecil tadi menyombongkan al-aqronihi terhadap teman-temannya, menyombongkan bisyai'in dengan sesuatu mimma, yaitu dari sesuatu hal yang memiliki hu ing ma sapa walidahu kedua orang tuanya anak kecil tadi. Dicegah anak tadi dari menyombongkan sesuatu hal yang dimiliki orang tuanya. Dimiliki orang tuanya apa? Satu misalkan orang tuanya punya apa? Oh, orang tua saya mau keren gitu, duitnya banyak nih. Jadi jangan sampai anak itu punya kesempatan menyombongkan, apalagi nyombongke nasabe orang tuane. Wah keren, bapakmu ki turunane Fir'aun gitu, terus nyombong apa. Terus anak itu kemudian bangga menyombongkan kemudian akhirnya. Jangan sampai punya kesempatan menyombongkan apapun ya yang dibeli orang tuanya, baik itu hartane, baik itu pangkate. Bapak itu pangkat, jadi sok sing anu gitu, karena pangkatnya tinggi akhirnya anaknya wes nanti kalau ada bapak bilang bapak tak beresin. Wah itu terus anaknya akhirnya sombong karena orang tuanya memiliki pangkat, memiliki segala-galanya, seolah-olah anak ini nanti bisa selesai urusannya ketika orang tuanya maju. Nggak boleh juga kayak gitu. Au bisyai'in, atau menyebabkan sesuatu min mata'imhi, dari makanannya anak kecil tadi, wa malabisi, dan bajunya, pakaiannya anak kecil tadi, walau khihi, dan tempat tintanya, wadawatihi, dan mangsinya, isinya. Dulu mangsi tinta itu bisa disombongkan zaman dulu, keren itu.
Bal yu'awadu sebaliknya dibiasakan sapa anak kecil at-tawadhu'a ing memiliki ketawaduan, merendah diri, wal ikrama dan memuliakan, likulli man terhadap setiap orang, ngasyarahu yang bergaul sopo anak kecil tadi, hu ing man. Sebaliknya anak kecil tadi diajari tawadhu. Kepada siapa pun diajari tawadhu, memuliakan setiap orang yang dikenalnya, yang dipergaulinya. Jadi orang suruh hormat kepada orang lain. Wa talattufa dan memiliki sifat lembut fil kalami di dalam ucapan. Jadi kalau anak kita misalkan agak keras berbicara dengan orang lain, itu kita harus cepat-cepat ingatkan, jangan begitu. Ngomong sama orang lain itu gak boleh begitu, gak boleh kasar kayak gitu. Dulu mbahmu gak ngajarin seperti itu, mama tetap harus diingetin. Mahum sarta nyaman, wayumna'u dan dicegah, dilarang sopo anak kecil tadi min ayyahuda dari mengambil sopo anak kecil minas sibyani dari anak-anak kecil syai'an mengambil sesuatu bada yang nampak lahu bagi anak kecil tadi opo khasmatun sing nampak yaitu kemarahan. Ingkana jika ada sopo anak kecil tadi iku min auladil muhtasimin yaitu dari kategori anak-anak yang suka marah. Jadi jangan kita cegah dari mengambil sesuatu. Pokoknya barang kalau di rumah itu harus ditanya, Pak. Kalau kita nggak pernah belikan itu ditanya itu dari mana. Karena ada baju, ini dari mana ini baju ini? Aku nggak belikan, tanya aja, sepenting ditanya. Oh ini dari teman siapa? Oh, tak bawa aja, oh, nggak boleh begitu. Jadi ada pengawasan tertentu. Banyak alamu sebaliknya diajari, dikasih tahu siapa anak kecil an-narif lantas sesungguhnya derajat tinggi iku fil iqta'i di dalam memberi, la fil akhdi bukan di dalam menerima atau mengambil. Derajat yang tinggi itu adalah ketika seseorang memberi bukan kan mengambil. Wa annal akhda sesungguhnya mengambil iku lu'mun yaitu suatu cacat, suatu celak. Wa khissatun dan sesuatu kehinaan, wa danaatun dan suatu kerendahan. Suatu yang rendah. Wa ingkana jika ada sopan anak kecil tadi iku min auladil fuqara yaitu dari masuk kategori anaknya orang-orang fakir, orang-orang miskin, fal yu'lamu moko diberitahu sopo anak kecil tapi annal tam'a sesungguhnya berharap ngarep-arep pemberian orang wal akhda dan mengambil iku mahanatun yaitu suatu kehinaan wadilatun suatu kerendahan wa anna dalika dan sesungguhnya hal yang seperti itu tomak dan mengambil itu adalah suatu kerendahan dan kehinaan iku minta bil kalbi iku masuk kategori adatnya anjing itu anjing kayak gitu itu nanti kita ngomong wah itu coba anjing le anjing kio pokoknya disuruh ketika dikasih sesuatu dia selalu nurut kalau nggak dikasih ngamuk umpamanya itu anjing itu jadi tetap aja dikasih tahu wa anna dari kami tak bil kalbi ngomongin Pak kamu jangan kayak anjing itu begini Pak Ina umur sesungguhnya kalbun iku yus misu ya iku yus misu tulisannya ya sot mem sok ya bak sot yus bisu iku yus bisu yaitu ngebatake kalau
buntut apa ini apa namanya, menggibas-gibaskan, menggoyang-goyangkan, menggibas-gibaskan, ngobat ngabitake. Apa ku bahasane ki? Bahasa Indonesia itu agak kurang, kadang-kadang kurang mewakili bahasa Jawa. Buntute itu ngobat abitake, ngobat abitake. Goyang-goyang kan, goyang-goyang beda ya. Haroka menggoyangkan. Nek ngobat abitake kan bukan menggoyangkan sebetulnya itu. Kalau yukarriku baru kayak kariku menggoyang-goyangkan. Nek yubas bisu itu ya buntute binti darul matin, yaitu menunggu satu olokan, satu suap. Jadi buntute gini-gini cuma menunggu satu makanan, satu suapan makanan, watom'i, dan mengharap dia di dalam lukma. Karena anjing itu selalu menggibas-gibaskan ekornya hanya karena menunggu makanan satu suapan dan berharap diberi. Tidak ya? Oh ya dah, itu wabil jumlati ila akhiri. Alhamdulillah ini pasti titik. Ya benar dah titik. Memulai lagi ini pas nih kayak jadi besok judul lagi, besok harus ini udah separuh, ini besok diseparuhin, separuh lagi, jadi 2 kali lagi kan, 2 kali lagi nih, iya 2 kali lagi. Syurutil iradah muqaddimatul mujahadah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Ya rabbana alhamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min du'ain la yusma. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma bihaqqi hadhil majlis, Allahumma ja'alna wa auladana wa banatina wa dhurriyyatina wa talamidana wa talamidatina min ahli ilmi wal qur'an wal khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wasyarri wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Fadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qina wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.